Diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abu Al-Juhaim Al-Ansari. Al-Ansari berarti dia orang Madinah. Kalau orang Makkah muhajirin, karena dia pindah dari Makkah ke Madinah. Ansar artinya penolong, karena mereka menolong Nabi Muhammad SAW. Ansari artinya orang Madinah. Kecuali suami ibu, kalau ada namanya Ansari itu orang Pekanbaru. Radhiyallahu an, Allah meridhoinya. Setiap disebut nama sahabat Nabi, radhiyallahu an, Allah meridhoinya. Ridho artinya senantiasa dapat rahmat Allah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli", seandainya orang yang lewat di depan orang solat, ada orang solat, kemudian dilewatinya di depan orang solat. Seandainya orang yang lewat di depan orang solat itu tahu dosanya, madza alaihi, apa dosanya melewati orang solat, lakana ayyaqifa arba'ina, lebih baik dia tegak menunggu 40 tahun. Khairan lahu, lebih baik dari menunggu 40 tahun, min an yamurra baina yadayhi, daripada melewati orang solat. Jadi kalau nampak kita orang solat, maka kita tunggu sampai dia selesai baru lewat. Sebatas mana? Ada orang solat di sini. Ini tempat sujud. Lalu kemudian ibu mau lewat di sana. Apakah ditunggu? Ada motor mau lewat situ. Apakah ditunggu selesai dia solat? Nanti dijelaskan. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Qala Abu Nadhr, la adri qala arba'in yauman, apakah yang dimaksud 40 itu 40 hari, au syahran atau 40 bulan, au sanatan atau 40 tahun. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya, ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Lebih baik tegak 40 tahun menunggu orang selesai solat daripada melewati orang solat. Ibu, bapak, anak-anak yang sudah pernah melewati orang solat, mudah-mudahan dosanya diampunkan Allah. Amin. Yang belum tahu, tak ada alasan, karena sekarang sudah tahu. Kalau ada orang solat, tunggu sampai selesai. Wa akhrajahul Bazzar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Apa kata dia? La ayyaquma arba'ina kharifan. Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 40 bulan, ada yang bilang 40 tahun. Ini lain bunyi teksnya. Arba'ina kharifan, 40 musim. Musim itu di Arab 4. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita, musim dingin. Was-shaif, musim panas. Syita, musim dingin. Shaif, musim panas. Begitu keluar dari pengajian sampai ke rumah, lupa yang mana musim dingin, yang mana musim panas. Bagaimana cara mudah mengingatnya? Shhh, keluar air liur musim dingin. Syita. Ila fihim rihlatash, musim dingin. Shaif, tak keluar air liur, panas. Ada 2 musim lagi. Musim Rabi'. Rabi' artinya musim bunga. Satu musim lagi namanya Kharif, musim gugur. Jadi kami waktu kuliah di Mesir, di Maroko, ada 4 musim. Musim dingin, musim panas, musim bunga, musim gugur. Jadi orang-orang Mesir itu bertanya, kau tinggal di mana Abdul Somad? Aku di Indonesia. Berapa musim di sana? Oh, banyak kali. Musim durian, musim rambutan, musim asap. Jadi ini maksudnya lebih baik tegak 40 kali musim gugur. 1 tahun sekali musim gugur. Jadi kalau 40 kali musim sama dengan 40 tahun. Artinya hadis ini redaksinya banyak, tapi substansinya, maknanya sama. Tidak boleh melewati orang sholat. Habis 155. Nanti kalau ada yang mengganjal di pikiran, tulis, kita bahas dalam tanya jawab. Saya selesaikan dulu, karena kalau diputus ini nanti tak selesai kitab nih.
Dua kemungkinannya. Kalau tak buku ini selesai, saya selesai. Sekarang 156 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kenapa orang Arab ini pakai abu? Karena tak boleh menyebut nama. Pantang menyebut nama orang. Sama juga kalau di Minangkabau atau di Melayu, nan gadang indak disabui gala, nan ketek indak disabui namo. Kalau di Bangkinang, nan godang indak disabui golau, nan koci, nan ketek indak disabui namo. Yang besar tidak disebut gelarnya, yang kecil tidak disebut namanya. Yang disebut nama itu biasanya anak kecil. Kalau orang sudah besar pakai gelar. Kalau dia sudah jadi bapak-bapak, biasanya disebut nama anak pertamanya. Misalnya nama anaknya Muhammad, maka dipanggil Abu Muhammad. Ibu juga saya yakin di sini begitu. Tak ada sebut nama, panggil mamanya si Anu. Nama anaknya siapa? Nama anaknya Tiara, Mama Tiara. Itu biasa, segan orang nyebut nama. Begitu juga nanti kalau orang Arab. Kenapa orang Arab itu pakai abu? Karena segan menyebut nama. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Bapak Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Allah meridhai dia. Sami'tu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah bersabda. Aku mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Idza shalla ahadukum, kalau kamu salat, ila syai'in yasturuhu minan nas. Kalau kamu salat kepada sesuatu yang membatasinya dari orang lain. Yang membatasi itu namanya sutrah. Jadi kalau kebetulan kita sholatnya di atas gurun pasir, maka sholatlah menghadap sutrah. Ada tombak, cucukkan tombak di depan, tusukkan tombak, atau pedang. Mau sholat nih, kemana arah kiblat? Arah kiblat ke sana, maka tusukkanlah agak-agak setinggi betis, setinggi lutut ke depan. Kiblat pojok sana. Kemana kira arah sujud? Letakkan. Itu namanya sutroh. Apa namanya? Sutroh. Jadi yang tak boleh lewat itu di mana? Tidak boleh lewat antara dia ke sutroh. Sinilah yang orang tak boleh lalu lalang. Kalau di depan sutroh tuh boleh. Itu makanya dianjurkan sholat di dekat dinding. Masuk kita ke masjid, jangan sholat di pangkal nih, nanti banyak orang berdosa lalu lalang. Dekatlah ke dinding, ke tiang dinding, arah kiblat sana, maju ke depan. Jadi sebetulnya sebaiknya kalau maju sholat itu datang sop pertama, karena orang sop pertama itu langsung ke dinding. Yang sop kedua, orang pertama itu jadi sutroh dia. Saya orang pertama, masuk ke sop pertama. Datang orang sop kedua, mana sutroh dia? Pundak orang belakang, inilah yang jadi sutroh dia. Ibu sop yang belakang. Ibu sop ketiga, sutrohnya. Kami yang sop pertama, ibu-ibu, Pak Ustadz, kan tak dekat dinding. Itu makanya jarak antara laki-laki perempuan itu dikasih pembatas. Masjid-masjid mesti punya pembatas. Supaya apa? Supaya jangan sampai bercampur laki-laki dan perempuan, supaya jangan sampai orang lalu lalang di depan orang sholat. Fa'arada ahadun an yajtaza baina yadaihi, kalau ada orang yang mau lewat di depannya, falyadfa' fi nahrihi. Sudah diletakkan begini sutra, lalu kemudian salat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada orang mau lewat antara dia dengan sutra ini, falyadfa', maka tolaklah. Tolak maksudnya pas dia kan gini kan. Sudah salat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada orang mau lewat. Nanti ibu kalau umroh, kalau ke Makkah, ke Madinah mengalami macam itu. Pas lewat, orang Indonesia tak tahu. Orang Indonesia karena tak mengaji, tak tahu. Pas salat gini, ada orang lewat, disalaminya pula. Apa kabar? Orang tuh mengulurkan tangan bukan mau minta salaman. Dia mau menyelamatkan kita supaya jangan sampai berdosa 40. Paham? Nanti kalian, ibu-ibu ini hanya sekedar pengajian. Beda sama kalian.
kalian membacakan kitab ini ke murid-murid kalian. Karena kalian santri, kalian jadi ustazah. Kalian habis khatam ini saya ijazahkan, kalian nanti pula membacakan. Murid kalian membacakan pula ke murid kalian. Murid kalian tuh membacakan pula lagi sampai hari kiamat, tak putus. Ibu tak usah ajarkan, untuk ibu aja cukup. Tapi kalau ibu mau mengajar tak apa-apa juga. Tamu kita hari ini banyak. Bapak-bapak itu datang dari Jakarta. Jakarta itu jauh apa tak jauh? Jauh. 1 jam 40 menit naik pesawat. Ada yang lebih jauh lagi. Ada ibu tamu kita dari Brunei Darussalam. Ada dari Jakarta ibu-ibu. Mereka besok mau berangkat ke Batu Tilam. Ada batu yang bentuknya macam tilam. Letaknya di tengah hutan. 2 jam dari Kuntu. Mau menengok air terjun. Syarat ke sana panjang ceritanya. Karena letaknya dalam hutan. Banyak harimau berkeliaran. Doakan kami keluar. Masuk ke dalam tuh berat. Biar kami aja. Fa'in aba. Udah dikasih sutroh. Sholat kita. Diginikan tangan. Tetap juga dia lewat. Falyuqatilhu. Perangilah dia. Kenapa? Fa'innama huwa syaiton. Karena yang lewat itu berarti setan. Jadi kalau ditanya orang, pernah kau nengok setan? Enggak. Mudah kalau mau nengok setan. Pasang sutroh, sholat kita. Gini kan tangan. Lewat juga dia, berarti dia setan. Berarti dia setan. Sahih tak hadis nih Pak Ustaz. Muttafaqun alaih. Kalau disebut muttafaqun alaih, apa arti muttafaqun alaih? Udah berapa kali pertemuan hadis? Apa arti muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih, disepakati kesohihannya. Apa artinya? Yang sepakat itu siapa? Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Tulis. Muttafaqun alaih, disepakati kesohihannya. Yang sepakat itu siapa? Sepakat itu biasanya kan 2 orang kan? Sepakat. Siapa yang sepakat? Yang sepakat itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Maka hadis itu disebut dengan muttafaqun alaih. Baru jumpa saya lagi nanti bulan September, pekan kedua. Saya sebulan sekali membacakan kitab At-Targhib wa Tarhib. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wal yadra'hu mastata'a. Arti wal yadra'hu sama, katanya beda, maknanya sama. Wal yadra'hu artinya yadfa'hu, tolaklah. Lewat orang, tolak. Supaya jangan. Kalau jatuh dia Pak Ustaz, salah dia. Apa dia lewat? Kalau mati dia Pak Ustaz, tak pula ada orang mati kena tolak sikit. Lebay aja itu. Nenek-nenek tak tolaknya lagi jalan. Dia duduk aja tak lalu. Wa akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Majah. Nama kitabnya Sunan Ibnu Majah. Bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Min hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar namanya Abdullah bin Umar. Fa in aba, kalau dia tak mau, sudah dilarang, jangan kau lewat, dia tetap juga melawan. Fal yuqatilhu, perangi dia. Fa inna ma'ahul qarin, karena bersama dia itu ada jin qarin. Setiap orang yang lahir ini diikuti jin. Nama jinnya jin qarin. Qarin itu yang selalu bersama dengan kita. Misalnya mati Ustadz Somad, tiba-tiba ada orang di jalan Kamboja ini kerasukan. Pas ditanya, siapa kau? Aku Ustadz Abdul Somad. Itu yang masuk ke dia itu ruh Ustadz Abdul Somad apa jin qarin? Jangan kalian bilang itu ruh Ustadz Somad. Ruh itu tidak gentayangan.
Ruh itu sudah balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ruh gentayangan. Jadi yang masuk itu adalah jin. Karena ketika orang mati, jinnya tak mati. Jin itu umurnya panjang 100.000 tahun. Hidup dia. Maka kalau dia Islam baik tak mengganggu. Tapi kalau dia jahat, maka dia mengganggu, merasuki. Biasanya yang dirasukinya itu orang yang lemah iman, lemah mental, lemah ilmu, lemah badan, letoy, lesu, loyo, lunglai. Makanya mesti banyak makan, banyak minum, sehat. Perempuan maaf-maaf cakap yang dalam keadaan hamil muda, atau sedang menstruasi halangan, atau sedang down, bulan tua, gaji belum turun, lemah depan pintu, berdatangan hantu setan. Makanya baca wirid. Anak-anak santri ini setiap habis sholat subuh membaca wirid. Sama habis maghrib, habis isya mau tidur malam. Mereka satu hari mengulang hafalan 1 juz, 2 juz. Jadi kalau ada yang mengganggu setan, kalau ada di antara ibu, bapaknya diganggu setan, suruh kirim biar kami bacakan tiap subuh. Fa inna ma'ahul qarin, karena bersama dia berarti ada jin qarin. Itulah mengapa setiap anak yang lahir itu menangis. Kenapa anak yang baru lahir itu menangis? Dicucuk setan itu pusatnya. Anak baru lahir itu menangis, kecuali saya. Saya waktu lahir kata mak saya tak menangis. Karena sakit. Sangka orang udah mati. Udah beberapa lama barulah menangis. Saya tanya, mak, saya kalau ceramah-ceramah nengok anak-anak kecil menangis. Saya tanya, apalah anak-anak itu menangis? Kau dulu lebih parah lagi. Berapa lama aku menangis, mak? 7 bulan. Itulah maka suara saya menggelegar. Karena menangisnya 7 bulan. Anak saya tak menangis, ketawa aja. Siapapun jumpai ketawa. Asal jangan lapar. Sekarang kita masuk 157. Sampai jam berapa kita baca nih Pak Ustadz? Sampai 5:30. Dari jam 5:30 ke jam 6 kita jawab pertanyaan. Habis jam 6 pulang ke rumah masing-masing. Jangan ke rumah tetangga. 157. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Pemisah antara orang beriman dengan orang syirik dan kafir, pemisah antara perumahan Kamboja dengan perumahan Gria Purnama, pemisahnya adalah jalan raya. Pemisah antara orang beriman dan orang musyrik, orang kafir, pemisahnya satu. Apa itu? Meninggalkan sholat. Jadi siapa yang meninggalkan sholat berarti tak ada lagi pemisah. Siapa yang tidak sholat berarti mudah-mudahan suami ibu sholat. Kalau ada suami ibu yang tak sholat, jangan pulang dari sini ibu ceramahi. Abang kafir sini sebentar. Ngamuklah dia. Ibu cakap aja lembut-lembut. Nanti malam pas mau tidur, bang, nanti kok abang masuk neraka gimana ya? Apa? Kata dia. Tadi kami ngaji, katanya orang yang tak sholat itu kafir, bang. Kalau tak berani ibu ngomong begitu, besok pagi sambil masak nasi goreng. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang. Dia tanya, kau nyindir aku ya? Enggak, abang aja yang sensitif belakangan ini. Ustadz Somad, cemana lah nasib saya nih, kata ibu-ibu jamaah. Kenapa bu? Laki saya tak sembahyang. Kenapa bisa ibu nikah sama laki tak sembahyang? Aku pun dulu tak sembahyang. Jadi tak selamanya orang ini baik dari kecil. Ada juga tak sembahyang, nikah sama orang tak sembahyang, tapi sesudah tua dia bertaubat. Jadi kalau ada suami ibu tak sholat, didoakan tiap malam, ya Allah bukakan pintu hidayah, bukakan pintu hidayah, bukakan pintu hidayah. Kalau tak juga terbuka, bukakan pintu yang lahat. Jangan. Doakan yang baik, baik. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah.
Kalau datang orang meminang anak gadis ibu, yang pertama kali tengok adalah solat, bukan somat. Solat tengok. Ustadz Somad, dulu saya nikah sama dia, saya sangka saya akan bahagia. Rasanya sekarang tak bahagia walaupun rumahnya besar, mobilnya mewah. Kenapa? Dia tak sembahyang. Gimana rasanya, Bu? Macam tidur sama babi hutan. Ustadz Somad, besok bisa kita ketemu di rumah makan? Acara apa? Ada yang mau saya tanyakan. Saya takut kena fitnah. Besok jumpanya di masjid. Datanglah ibu-ibu membawa anak gadis. Ini anaknya, Bu. Iya. Kerja di mana? Rumah sakit. Jadi maksud ibu ini apa maksudnya? Saya sangka mau menawarkan ke saya. Menantu saya ini tak sembahyang, Pak Ustadz. Pakai narkoba. Anak saya nih sekarang hidup segan mati tak mau, macam kerakap tumbuh di batu. Jadi ibu kalau punya anak gadis, tengoklah menantu yang sholat. Soleh ya juga. Cara ngetesnya Pak Ustadz, suruh dia datang hari Jumat jam 12. Bisa kita ketemu di Mall SKA jam 12 hari Jumat? Kalau kata dia bisa, jangan terima, berarti dia tak sembahyang. Tapi kalau kata dia, saya tidak bisa datang karena saya mesti menghadiri panggilan Ustadz Somad di Masjid An-Nur, memang kaulah yang kami tunggu selama ini. Nah, tapi soal ini tak bisa lagi dipakai karena sudah bocor. Nanti kita kasih soal baru, tak bisa dibahas di sini. Kalau dicari laki yang kaya, hartanya akan hilang. Kalau dicari laki yang ganteng, rupa akan berubah. Kalau dicari laki yang bangsawan, berapa banyak orang bangsawan pangkatnya dicabut. Bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Tapi carilah yang sholat. Dibangunkannya ibu malam-malam tahajud. Dibimbingnya ibu dunia akhirat. Kami tak usah lagi ceramahi Pak Ustadz, dah terlambat. Anak-anak ibu, jangan nanti datang laki-laki meminang anak ibu, ibu buka gorden, ha inilah dia bang yang kita tunggu-tunggu. Tengok mobilnya baru. Begitu seminggu anak dinikahkan, balik menangis berurai air mata. Oma. Pas ditanya, kenapa kau menangis? Rental. Rupanya mobil itu mobil rental. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Maka kita ini mau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Mudah-mudahan menantu-menantu ibu semuanya soleh-soleh. Ini kameramen ini belum nikah. Tapi harapan ibu sudah pupus karena dia sudah bertunangan. Tak lama lagi akan nikah. Hah? Kameramen ada dua kata Pak Haji. Pak Haji kok pandai lo mancing. Mancing dari air karuah namanya Pak Haji. Pak Haji kok presiden pedagang kaki lima se-Indonesia. Urang awak Pariaman Nanggadang di Jakarta. Istrinya Ado Basamunya. Khusus datang ke Pekanbaru menghadiri pengajian Ustadz Somad setiap bulan sekali. Bayangkan jauhnya dia pengajian dari Jakarta, pakai tiket pesawat, bayar hotel dan lain sebagainya. Sampai mana tadi? Hilang pula. Gara-gara kameramen tadi. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Hanya ada dalam Muslim saja, tak ada dalam Bukhari. Tapi kalau ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Apa namanya? Muttafaqun alaih. Disepakati. Yang sepakat itu siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukan Imam S. Arifin. Itu penyanyi dangdut. Sekarang 158. An Buraidata, dari Buraidah radhiyallahu anhu, Allah meridhai dia. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah.
perjanjian antara Allah dan manusia adalah sholat. Ibu dengan bapak ada perjanjian kan? Perjanjiannya akad nikah. Perjanjian kita dengan PLN, kita pakai apinya, kita bayar. Perjanjian kita dengan Allah adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka kafir. Itu makanya kalau ada orang yang tak sholat, saya kalau di Ustaz Somad, tolong sholatkan jenazah ini, saya tanya dulu. Dia sholat apa tidak? Tak sholat, tak mau saya nyolatkannya. Cari ustaz lain. Dua kemungkinan orang yang tak sholat. Yang pertama dia ingkar. Kalau dia ingkar dia kafir. Tapi kalau hanya sekedar malas, dia fasik. Fasik artinya melanggar perbuatan dosa dengan sengaja. Fasik namanya. Allah tak memberi hidayah kepada orang yang fasik. Tapi kalau dia menantang, sholat itu buang-buang waktu aja. Nggak ada layak, nggak cocok lagi sholat zaman sekarang. Itu bukan fasik, tapi kafir. Nauzubillah. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, nama kitabnya Sunan Abi Dawud. Wan Nasai, Imam Nasai, nama kitabnya Sunan Nasai. Wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, nama kitabnya Sunan Tirmidzi. Wa sahhahahu huwa wa Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Wal Hakim, Imam Al-Hakim juga mengatakan hadis ini sahih. Wa qala, kata Imam Al-Hakim, la na'rifu lahu illatan. Hadis ini tidak ada cacatnya. Kalau tak ada cacatnya berarti hadis itu sahih, bukan sholat. Qala al-musannifu, penulis kitab ini berkata, zahaba jama'atun minas sahabati wat tabi'in. Sekelompok sahabat Nabi dan tabi'in berpendapat, ila kufri man tarakas shalah. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Wa qala bihi minal fuqaha. Di antara ahli fikih yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir, yang pertama Imam An-Nakhai, yang kedua Imam Hakam bin Utaibah, yang ketiga Imam Abdullah ibn Mubarak, yang keempat Imam Ahmad bin Ambal, yang kelima Imam Ishaq bin Rahawai. Wa aqulu wa ba'du syafi'iyah, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat orang yang tak sholat berarti kafir. Selamatkanlah Allah anak cucu kami supaya sholat, jangan sampai tak sembahyang. Saya dari kecil, mak saya orangnya tegas, wajib sembahyang. Kami dulu kalau tak sembahyang dibangunkan. Kadang bapaknya membangunkan anaknya sholat. Ayo sholat subuh. Datang emaknya. Biarkanlah bang, ini kan tanggal merah. Mana pula ada tanggal merah? Sholat tak ada libur. Capek saya udah sholat nih Pak Ustaz. Sholat. Kemana tahu ada anak, kemanakan suami ibu. Apanya ini sholat terus? Capek, kapan kita berhenti sholat? Tenang ya bang, malaikat maut udah di simpang panam. Kita sholat nih sebentar aja, cuman sampai mati. Mimdate mata ya bawati, mampus. Sudah mati nanti istirahatlah kita dari dunia ini. Yang sakit-sakit tenang. Lahirnya diazankan, matinya disolatkan. Jadi waktu kita hidup ini pendek, cuman dari azan ke solat. Azan ke solat itu cuman 5 menit. Begitulah waktu kita singkat di dunia ini. Sekejap, sebentar, semenit, sedetik, tak lama lagi akan datang waktunya sholat. 159. Dari Ummi Habibah. Kira-kira kalau Ummi Habibah itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa Ustaz Somad kalau mengajar hadis itu periwayatnya laki-laki aja semua? Kenapa kami perempuan ini tak pernah disebut dalam hadis? Kau tak pernah pengajian. Kalau kau pernah pengajian waktu Ustaz Somad mengajar sore-sore bulan Agustus, pengajian Az-Zahra, disebutnya ada periwayat perempuan namanya Ummu Habibah. Anak perempuannya namanya Habibah, maka dia dipanggil Ummu Habibah. Nama ibu tu Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah, nama-nama orang dulu.
Ibu apa namanya? Bu Habibah. Bu apa namanya? Bu Ramlah. Bu apa namanya? Bu Khadijah. Bu apa namanya? Bu Fatimah. Bu apa namanya? Bu Aisyah. Nama orang sekarang, siapa namanya? Catherine. Lala ditengok, hidung pesek. Muka putih, tangan hitam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang meriwayatkan hadis ini mendengar langsung dari Nabi. Ini menunjukkan zaman Nabi perempuan itu belajar. Jadi kalau ada orang mengatakan perempuan tak boleh belajar, sumur, kasur, dapur, ini bukan orang Islam. Karena orang Islam belajar. Anak-anak perempuan kita belajar 3 tahun ngapal Quran, habis ngapal Quran baca kitab, habis itu punya keterampilan, kuliner, jahit baju, dan lain sebagainya. Setelah itu mereka kuliah 4 tahun, S1, siap jadi guru, buka tahfiz Quran, jadi dosen, lanjut kuliah. Amin ya Rabbal. Dan anak-anak ini adalah harapan calon ibu-ibu mertua. Amin. Ma min abdin muslimin, kalau ada seorang muslim, syaratnya muslim, yusalli lillahi ta'ala, salat karena lillahi ta'ala. Memangnya ada orang salat yang tidak lillah? Ada. Salat supaya ditengok mertua, salat supaya ditengok bini, salat supaya ditengok kamera streaming. Ma min muslimin, ma min abdin muslimin, kalau ada seorang hamba muslim, yusalli lillah, salat karena Allah Ta'ala, fi kulli yaumin, setiap hari, isnatai asyrata raka'ah, 12 rakaat. Siapa yang salat tiap hari, salat 12 rakaat, tatawu'an, salat bukan salat wajib. Siapa yang salat tiap hari 12 rakaat, ghairi faridatin, bukan salat fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Wa ashabus sunan, dan 4 ulama yang memiliki kitab sunan. Wahid, isnin, salasah, arba'ah, khamsah, sittah. Tulis kutub sittah. Kutub sittah. Kutub artinya kitab-kitab. Sittah artinya 6 kitab hadis ahlu sunnah wal jamaah yang paling masyhur. Cara menghafalnya mudah. 2 jempol, tengok segini. 2 nih sahih. Yang 4 nih sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Kalau sepakat Bukhari dan Muslim, apa nama istilahnya? Muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim. Yang 4 nih, yang pertama Abu, yang terakhir Ibnu. Cara mudah menghafal. Yang pertama Abu, yang terakhir Ibnu. Abu Daud, Ibnu Majah. Abu Daud, Ibnu Majah. Yang 2 di tengah Nasai, Tirmizi. Nasai, Tirmizi. 6 kitab, 2 sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim. 4 yang atas Abu, yang bawah Ibnu. Abu Daud, Ibnu Majah, yang tengah Nasai, Tirmizi. Sampai mati takkan lupa kalau begitu cara menghafal. Tapi kalau ngapalnya kacau, otak kita pun berkacau. Coba sebutkan 6 kutub sittah, 6 kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu, Ibnu, Abu Daud, Ibnu Majah, yang tengah Nasai, Tirmizi. Enak jawab kalau rame-rame. Tak pun ingat, gerak-gerakkan aja mulut. Sendiri-sendiri bisa. Kencang kali kipas angin itu, hilang halaman. Wazadat Tirmizi, ditambah oleh Imam Tirmizi. Yang 12 rakaat itu mana-mana aja dia. Ini dia. Arba'an qabla zuhri. Arba'an sampai qabla, sebelum zuhur. Sebelum zuhur 4 rakaat.
Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat. Raka'ataini qabla salatil ghada, 2 rakaat sebelum subuh. Kita hitung. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa rakaat semuanya? Saya ulang sekali lagi. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa rakaat semuanya? 12 rakaat untuk booking satu tempat di surga. Itulah mengapa kita sebelum dan setelah. Ustaz Somad kami tengok tak pernah qobliyah. Ustaz qobliyahnya di mana? Di kamar. Saya qobliyah di kamar. Habis itu baru saya datang ke aula, baru sholat dengan anak-anak. Habis itu baru ba'diyah. Jadi kalau ada nanti ibu tengok bapak-bapak orang setelah sholat, tak ada dia qobliyah, tak ada ba'diyah. Pas ditanya, kau tak masuk, tak mau punya rumah di surga? Aku di kaki 5-nya aja tak apa. Ini orang tidak seimbang. Dia kalau bangun rumah mau yang besar, mau yang cantik, ada kolamnya, ada tamannya, ada indah. Kalau mau makanan lengkap, ada dessertnya, ada snacknya, ada macam-macamnya. Tapi giliran sholat, yang pokok-pokok aja. Orang kalau cuma sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, isya 4 rakaat, tak pakai sunat, itu sama macam orang makan nasi pakai kecap. Begitulah. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat sunat. Wasahahuma Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah mengatakan hadis ini sahih. Wa Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Wal Hakim, Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Lakin lam yadhkuru raka'atil isya, tapi dia tidak menyebutkan 2 rakaat isya. Wa dzakaru badalahuma, mereka menyebutkan 2 penggantinya, 2 rakaat sebelum asar. Wa kadza inda Nasa'i fi riwayatin, begitu juga menurut riwayat Imam Nasa'i. Warahu Ibnu Majah kat Tirmizi, begitu juga diriwayatkan Imam Ibnu Majah seperti riwayat Imam Tirmizi, hanya saja ada tambahan raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini qabla al-asri, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar. Yang saya sebutkan 12 yang disepakati tadi itu disebut dengan sholat sunat rawatib sunat muakkad. Coba sebutkan sholat sunat rawatib muakkad 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu namanya sholat sunat rawatib sunat muakkad. Sunat yang sangat ditekankan. Adapun yang hanya sholat sunat saja tidak muakkad, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar. Bisa dibedakan? Bisa. Yang mencatat, catat. Yang tak mencatat, tak perlu dicatat. Tinggal putar rekamannya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Terakhir 160. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW. Rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar. Yang dimaksud dengan 2 rakaat fajar adalah qobliyah subuh. Ustaz Somad, ya rakaat fajar itu apa? Qobliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semua dunia, emas, perak, tembaga, mobil, rumah beserta isinya, ada yang lebih baik. Apa itu? 2 rakaat qobliyah subuh. Dari diriwayatkan Muslim dan Tirmidzi. Dalam riwayat lain, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Aku lebih suka 2 rakaat qobliyah subuh daripada dunia ini semuanya, kata Nabi SAW. Kalau ibu terlambat bangun jam 5.30, orang di masjid musola udah sunyi semua, udah padam, tak ada lagi suara. Apakah ibu langsung sholat subuh atau qobliyah subuh? Jangan langsung subuh, tetap qobliyah. Jangan langsung sholat subuh,
qabliyah subuh dulu, walaupun bangunnya jam 5.30. Kalau bangun jam 8 Pak Ustaz, apa? Udah bangun jam 8. Bagaimana kalau ibu pengajian Rabu subuh dengan Ustadz Somad di musola, tiba-tiba terdengar muazin, qad qamatis sholatu qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, langsung ke masjid salat subuh. Kapan qabliyahnya? Qabliyahnya dilaksanakan setelah salat subuh. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Namanya apa? Qadha. Apa namanya? Qadha, bukan kobo. Itu cuci tangan. Qadha. Usalli sunnata subhi rak'ataini qadha'an. Jangan diqadha di masjid. Nanti orang di masjid berbisik. Salat apa dia itu? Sosek. Qadha'nya nanti di rumah. Aku tengok kau sejak mengaji sama Ustaz Somad ni makin rajin. Teruskan ngaji. Itu yang saya mau. Saya tak mau ibu-ibu ni mengeluh. Ku tengok kau sejak ngaji sama Ustaz Somad ni makin banyak iuran. Ada iuran kuih kota, ada iuran jilbab, ada ibu ngaji di sini ada iuran? Tak mau saya memberatkan. Yang penting mengaji. Kita mau kampung kita ini menjadi kampung Quran. Apa cita-cita Ustaz Somad itu? Dia mau menjadikan kampung ini kampung Quran. Malam dari maghrib ke isya, anak-anak ketek mengaji. Tiap malam. Sore ba'da asar, ibu-ibu mengaji. Setiap Rabu subuh, musola, masjid, Rabu subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua mengaji. Anak-anak TK, SD, SMP. Nanti anak-anak ini habis SMP 3 tahun masuk SMA. TK, SD, SMP, SMA, panjang umur, murah rezeki, ada duit. Doakan supaya bisa membuat sekolah S1. Tak ada alasan. Jadi masing-masing semua sudah ada. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, kami Pak Ustadz, nenek-nenek, gabungkan aja, terserah. Mau masuk TK, mau masuk terserah. Wa fi lafzin, dalam satu lafaz, lam yakunin Nabi SAW ala syai'in minan nawafili asyaddu ta'ahudan minhu ala raka'atil fajri. Nabi tidak pernah meninggalkan solat sunat kecuali solat sunat. Tahajud juga. Tahajud dengan ini juga Nabi tak pernah meninggalkan. Witir juga tak pernah. Termasuk solat-solat sunat yang tak ditinggalkan Nabi adalah solat sunat qabliyah subuh. Muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih? Disepakati kesohihannya. Yang sepakat itu 2 orang imam. Siapa dia? Bukhari dan Muslim. Ingat sampai mati.